Oke sahabat dan teman-teman, kebetulan untuk kali ini kita pas packing, kita kedatangan tamu dari mahasiswa UGM Yogyakarta, dan mereka datang dari Balai Desa dan menuju ke lokasi kita di Breeding Pawase sahabat. Jadi pas kita lagi packing, sekalian aja. Oke, dengan siapa namanya Dek? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Clara Sinta Gusangkias. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi kita kesini itu sebenarnya kita lagi KKN di Desa Cibinuang di Kecamatan Kuningan. Nah, terus hari ini kita berkunjung ke Breeding Pawase, Breeding Pawase ya. ikan air tawar, Dusun Cikopo, Desa Cibinuang, Kuningan. Nah, di sini kita juga bisa lihat berbagai macam ikan-ikan nih teman-teman. Terus tadi juga bapaknya lagi packing ya Pak, Ya, buat packing pengiriman ke Medan ya Pak. Tasikmalaya sama Malaya sama? Blitar. Oh, ke Blitar sama Ya. Tasikmalaya. Terus di sini kita juga bisa lihat ada ikan-ikan, ada ikan hias, terus ada ikan air tawar buat konsumsi juga. Oke, ada tujuan ke sini KKN berarti gimana itu untuk? Untuk KKN-nya. Iya, berarti. Untuk KKN-nya itu kita ada di Cikopo sama di Desa Binbin ya, Binbin Ya, ya, di betul. Binbin sama di desa yang di arah yang tanah Turki. kepala desa. Oh iya. Oh gitu ya. Oke sahabat dan teman-teman, kebetulan ke sini juga ada yang berkunjung dari Universitas UGM Yogyakarta ya berarti ya Dek ya. Oke, makasih Dek atas semuanya dan selamat bergabung, selamat berkolaborasi dengan Desa Cibinuang, Dusun Cikopo dan di Breeding Pawase di tempat pemijahan ikan air tawar ini. Oke, semoga Dek betah di sini. Ya, amin. Selama berapa? Selama 50 hari Pak, 50 sampai hari 19 ya. Agustus. Ya, 2 bulan kurang 10 hari ya. Ya, Oke, terima kasih ya. Ini yang sama Pak. tim packing masih sibuk. Oke sahabat dan teman-teman semuanya, kebetulan kali ini mungkin kesempatan yang tak disangka juga ya sahabat dan teman-teman. Kebetulan pas kita lagi packing mau pengiriman ikan dari lokal, yaitu rencana untuk pengiriman ke Madura sama Tasikmalaya, dan secara gerebek kedatangan mahasiswa dari UGM datang ke sini dari Balai Desa sama bukunya juga hadir di sini. Kebetulan ada kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di Desa Cibinuang Dusun Cikopo ya. Kebetulan di sini sahabat dan teman-teman semuanya, kita sebagai pemijah atau breeding Pawase ya, intinya di sini yang ada di Dusun Cikopo, Desa Cibinuang. Jadi adik-adik ini datang ke Desa Cibinuang untuk berkolaborasi dalam arti mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa ya, berarti Ya, ya, ada desa kami di sini dan berkolaborasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya mungkin ada kegiatan di kehutanan juga ada ya, kehutanan, di pertaniannya, di agronomi juga, mungkin ada peternakan ada enggak? Ada Pak, Bagaimana? kebetulan kita ada yang dari dokter hewan, tapi itu di Citangku. Oh iya, betul. Kebetulan ini adik-adik datang ke sini ke tempat pemijahan ikan air tawar atau breeding pawase, di mana di breeding pawase ini mencetak benih-benih ikan lokalan terutama ya. Kebetulan kita juga punya unggulan untuk ikan lele lokal sama ikan maser atau ikan dewa. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya posisi pemijahan ini, alhamdulillah bisa dikenal juga tuh, dan mohon bantuannya juga ke adik-adik untuk secara tidak langsung meningkatkan kreativitas atau tahapan-tahapan gimana supaya bisa berkembang untuk di desa kami di Dusun Cikopo. Oke, dengan ada siapa mungkin bisa disampaikan? Ya, perkenalkan teman-teman, aku Rizka Clara Sinta Gusangkias dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, aku Karitani Sabrina dari Vokasi, Program Studi Teknologi Survei dan Pemetaan. Adek. Baik, perkenalkan nama saya Andini Isnawati dari Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Berarti di sini selama berapa hari? Kita di sini 50 hari Pak. 50 hari. Ya, terhitung itu sampai 19 Agustus. Ya. Mungkin pesan dan pesan buat di sini di Breeding Pawase untuk budidaya ikan gimana deh? Sampaikan. Mungkin tadi kita kesini bareng buku
gitu. Terus tadi juga kita udah lihat di sini banyak banget ada ikan hias, terus juga ada ikan lokal konsumsi, ada ikan lele lokal ya Pak ya. Sama apa Pak tadi? Ikan maser atau ikan Ikan dewa. maser, Ikan dewa. ikan dewa. Itu. Terus tadi juga di sini ada banyak banget. Terus tadi pas kita kesini pas banget lagi packing ya Pak, Iya. packing buat ke Blitar sama ke Madura sama ke Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya sama ke Madura. Terus apa lagi ya? Mungkin aku mau tanya sedikit nih Pak. Boleh. Bedanya antara lele lokal sama lele biasa itu apa sih Ya, Pak? itu pertanyaan yang bagus sekali Iya. ya. Jadi gini, kalau istilah lele lokal dengan lele jumbo atau lele piton atau sempiang itu jauh berbeda ya. Kalau diibaratkan antara ayam kampung dengan ayam broiler. Kalau ikan lele lokal di sini untuk nama istilahnya itu KRS 400, dan untuk lele jumbo karena posisi pengembangan antara perbedaan antara lele lokal dan lele kampung itu jauh. Dari rasa contohnya, untuk lele lokal rasanya lebih gurih, lebih kenyal, dan itu merupakan ikan yang endemik, ikan yang mungkin jarang dibudidayakan ya. Tapi alhamdulillah di sini breeding Kawase bisa untuk bentuk membiarkan kebetulan ya udah berjalan hampir 15 tahun ya untuk lele lokal ini. Jadi kemudian di sini juga kita mengembangkan ikan lele lokal ini karena mungkin tertarik dengan kelangkaannya itu. Karena ikan lele lokal itu langka ya. Nah, perbedaannya yang tadi seperti dari daging juga beda, tekstur daging beda dengan lele jumbo. Lele jumbo itu dagingnya agak lembek, terus perkembangannya juga beda jauh. Kalau lele jumbo itu cepat besar. Kalau lele lokal sama, untuk ukuran 250 gram itu untuk lele lokal itu bisa berumur sampai 1 tahun dari proses pemijahan. Jadi karena mungkin ikan tersebut lokal ya, lokal bedakan dengan lokal yang sudah digantikan paritasnya kan beda ya. Jadi antara lokal dengan lele jumbo itu bedanya sangat jauh. Lele lokal itu paling besar sebesar tangan, berat paling 1 kilo. Kalau untuk lele jumbo itu nyampe ada yang 10 kilo, 12 kilo, bahkan ada yang sampai 30 kilo juga ada satu ekor. Kalau lele lokal itu nggak ada. Paling besar itu selama saya berbudidaya pernah menemukan 1 kilo pun itu jarang. Untuk lele lokal ya, bobot 1 kilo itu mungkin yang udah berumur berapa tahun lah. Jadi itulah mungkin perbedaannya. Kalau yang di budidaya ikannya itu baru di sini yang di Dusun Cikopo. Kebetulan untuk budidaya atau terutama pemijahan ya, proses pemijahannya pun jauh berbeda. Untuk pemijahan lele lokal dan lele jumbo tadi itu jauh. Untuk lele lokal itu prosesnya ada proses pemeraman. Jadi ketika dia bertelur, si lele lokal itu si telurnya itu diramin sama induknya. Jadi ada sistem bikin rumpon, lubang tempat dia bertelur. Berarti Jadi induknya dia di situ terus. ya selama 1 bulan 25 hari sampai 1 bulan itu nggak diambil. Jadi kita panen larva atau benih itu sesudah 1 bulan. Jadi kalau kita pindahkan lele lokal ketika bertelur terus indukannya diambil pasti nggak bakal jadi. Beda dengan ikan lele jumbo, lele piton. Itu harus diambil indukannya ya. Itu Berarti lebih perbedaannya. rumit yang lele lokal. Sebenarnya disebut rumit juga enggak. Mungkin kalau emang Berbeda aja caranya. perbedaan perlakuannya aja di proses pemijahan itu. Jadi dari awal kita seleksi indukan, bikin pembikinan rumpon. Kebetulan sama teman-teman untuk proses pembikinan rumponnya udah saya videokan, sudah upload, mungkin ada sekitar 4 video yang saya uploadkan untuk cara membuat atau cara membuat rumpon ikan lele bakar. Mungkin ada nanti bisa dilihat di channel ada ya. Nah, begitu. Saya mau nanya, untuk pengelolaan dari breeding Kawase ini sendiri, itu cara mengelolanya gimana? Oh iya, untuk pengelolaan maksudnya berbudidaya atau gimana ya? Untuk berbudidaya ikan. Ya, kita kebetulan di sini breeding Kawase ini breeding untuk pemijah ya. Jadi kita sebagai fokus di pembenihan. Jadi di sini masuknya ke unit pembenihan rakyat. Jadi kita berkolaborasi juga dengan dinas, kita mencetak benih-benih ikan. Semua jenis ikan air tawar saya coba pijahkan itu. Jadi berbagai macam jenis ikan. Cuman yang paling unggul di sini ya ikan lele lokal, ikan maser atau ikan dewa, sama ikan gurami.
yang unggulan kita di sini ya, yang juga alhamdulillah dipakai contohan juga untuk Jawa Barat di sini. Nah, untuk pengelolaan selanjutnya ya mungkin kita di sini usaha namanya juga ya, kita berusaha berbudidaya dalam arti untuk mencetak nominal ya. Dan juga kita juga mungkin ada karyawan-karyawan yang kerja di sini kita memerlukan juga upah tenaga kerja. Jadi sistem pengelolaan saya di sini intinya dipakai sebagai tempat usaha dan intinya untuk mengembangkan bakatku butuh kalau bahasa Sunda. Apa bakatku butuh itu saking butuhnya gitu. Jadi kan dari sinilah usahanya. Betul. Jadi kebetulan ya. Kan namanya itu berarti setiap hari ke sini. Setiap hari di sini. Kebetulan dari pagi sampai kadang sampai sore. Kalau ada proses packing malam ya malam juga. Tergantung dari permintaan konsumen. Ternyata kalau emang permintaannya malam banyak, terus kita kerja ya malam hari pun kita bekerja. So gimana? Ada lagi? Kalau untuk pakannya sendiri itu apa? Oh ya, untuk pakan sendiri, kebetulan di sini kan prosesnya untuk pemijahan ya, pemijahan. Jadi dari proses bertelur, nanti bertelur di sini tempat pemijahan. Untuk indukannya kita pisahkan, kalau ini kita teteskan ke tempat penetesan. Sesudah dari tempat penetesan atau ke kolam beberan, baru kita kasih makan. Juga kita juga ada sistem dua sistem yang kita pakai. Sistem pertama kita persiapan fermentasi, mencetak pakan alami dengan cara pengukuran, pemupukan, juga penggaraman, itu disebut kolam fermentasi. Dimana ketika kita mau memindahkan dan mempersiapkan kolam yang sudah difermentasi, fermentasi tersebut selama 1 sampai 10 hari, lalu ketimbul pakan alami ya, pakan alami seperti kasih merah, fitoplankton, zooplankton, cantik mamut segala macam, itu merupakan pakan alami. Yang baru larva itu masukkan ke lokasi kolam yang sudah kita siapkan. Sudah bertahap umur 15 hari sampai 20 hari baru kita kasih pakan pokok buatan pabrikan yang berbentuk powder atau butiran kecil. Itu bentuknya. Jadi kita untuk budidaya ini itu paling lama umur 50 hari sudah kita jual. 40 sampai 50 hari kita jual. Dengan ukuran ini 5 sampai 7 cm, 10 sampai 8 sampai 10 cm. Itu berbagai jenis, masuk juga tadi ada lokal. Kalau untuk benihnya sendiri itu dijualnya per apa? Betul ya, pertanyaannya bagus ya. Kita di sini menuruti aturan atau acuan yang kita berada di BBI, Balai Benih tempat. Balai Benih itu kita kerjasama juga di sana. Untuk penjualannya kita jualnya per paket. Jadi kita di sini ada jual benih, nila, sepa, tambak, dan nilem atau ikan mas, ikan gurami, kita jual per paket. Dan maksud per paket ini isinya itu satu paket itu 1.100. Jadi 1.000 ekor yang 100-nya untuk inflasi. Saya pengganti barangkali ada yang jadi yang 100 ekor itu aturannya ada juga aturan seperti ini ya. Jadi kita acuannya dari itulah. Kalau penjualannya itu udah kemana aja nih Pak? Tadi ada yang betul, kebetulan ini selama saya ini yang paling ramai ke lokal, nggak sampai ke luar pulau, ke Jambi, ke Sumatera, Jawa, Madura, Cilacap, pokoknya hampir 1 minggu ada permintaan setiap hari. Kemudian kita juga selang-seling ya gitu kan, kadang-kadang kita ada pesanan, ukuran yang belum sesuai dengan pesanan, mungkin minggu depan. Gitu. Berarti emang sangat mematuhi Betul. Ya, kita kan ukuran tentu karena kan kita pakai bak ukur. Jadi kita orang tersebut pesan, kita videokan, ikannya ukurannya sebesar ini dengan harga segitu, baru oke deal. Jadi prosesnya alhamdulillah juga udah pengirimannya kita ada kerjasama dengan kantor pos tempat. Karena juga mengirim lewat kantor pos. Itu berarti pengirimannya itu dalam posisi hidup berarti Pak? Itu cara packingnya gimana nih Pak? Untuk cara packingnya mungkin tadi kita udah videokan dan ada juga dilihat di videonya. Ada cara packing ikan, pengiriman ikan dari
satu dari sini umpama dari keluar kota atau Pulau Jawa atau pulau-pulau itu juga beda karena beda waktu yang kita tempuh karena oksigen yang terkandung di dalam kantong tersebut minimal itu 2 hari. Kalau berlewat dari 2 hari oksigen itu kan habis, akhirnya jadi asam amino ya, zat asam garam baru bisa masuk ikan. Jadi kita usahakan sebelum 2 hari harus sampai ke si penerima. Oke, gimana? Mau tanya lagi Pak, Boleh? yang satunya jenis satunya ikan dewa kayaknya saya Oh. baru pertama Oh, kali iya, dengar betul. Pak. Sahabat dan teman-teman, untuk ikan dewa kebetulan kita udah videokan juga ya. Oh. Ada nama-namanya ya, kebetulan kita juga bisa berkolaborasi untuk jenis ikan dewa yang dibudidayakan di sini. Ada ikan dewa atau maser ya jenisnya torsoro yang sirip merah, dia punya sirip merah ada juga di sini. Warna siripnya agak kemerahan. Itu torsoro jenisnya dan Laberdus duranensis. Laberdus duranensis ini dia mempunyai sirip pada kebiruan. Dan yang paling banyak dikembangkan di sini jenis torsoro yang sirip merah. Itu maksudnya ikan hias atau ikan dewa? Itu ikannya di sini sebut ikan endemik, ikan lokal yang dikeramatkan kembangkannya di sini. Mungkin ada juga namanya nih. Kebetulan itu ikan ikon kuningan, ciri khas kuningan di sini itu. Ya kan kalau di daerah lain mah mungkin disebutnya ikan biasa-biasa aja. Cuman itu mempunyai nilai ekonomis yang lumayan harganya. Apalagi kalau diimpor sampai ke Thailand, ke Filipina, itu harganya udah 2 kali lipat. Itu sebagai apa Pak? Sebagai ikan konsumsi Ada yang atau ikan dipakai hias? konsumsi, ada juga yang dipakai sebagai apanya ikan hias atau ikan apa namanya karena langkanya itu ya langka. Tapi untuk saat ini alhamdulillah untuk budidaya ikan ini banyak sudah sudah ada, juga ada ikan banyak Pak. Untuk ikan maser, atau ikan dewa atau disebut juga kalau bahasa ilmiahnya torsoro. Torsoro atau Laberdus duranensis. Cukup, boleh? Oke siap. Ya, oke mungkin cukup. Oke sahabat dan teman-teman semuanya, itulah obrolan singkat yang mendadak. Mendadak ya? Iya, mendadak. Datang ke sini. Ya, alhamdulillah juga memperpanjang tali silaturahmi ya di sini. Moga-moga adik-adik yang datang ke sini ke Desa Cibinuang dan ke Cibinuang Tawase dengan rencana KKN untuk berjalan bersama sehat selalu dan betah dan bisa mengembangkan apa yang dicita-citakan kita. Oke mungkin itu kita tutup aja ya. Iya Pak. Terima kasih atas semuanya, sahabat dan teman-teman semuanya. Itu mungkin obrolan kita dari mahasiswa UGM ya, Jakarta. Selamat jumpa lagi dan tunggu untuk video selanjutnya. Oke, sudah Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.